agar sampai syariat-syariat itu, bahwa semua syariat yang dikerjakan oleh manusia itu sesungguhnya syariatullah, bukan syariatnya manusia pribadi-pribadi. Silakan yang mau bertanya-tanya. Kita di sini belajar bersama, saya pun juga belajar. Jasad ibadah, ruh tidak ibadah, gimana mau mengenal Allah jika tidak seimbang? Bukan begitu Kang Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ibadahnya raga, ya semua pergerakan raga, atau sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah ibadahnya raga. Akan tetapi bila hatinya tidak ibadah, maka badannya pun tak akan pernah ibadah. Bila hatinya maksiat, syirik, ingkar kepada Allah, badannya pun juga ingkar kepada Allah. Kenapa? Karena badan inilah rasul-rasulnya hati. Karena badan inilah rasul-rasulnya Tuhan-Tuhan itu yang ada di dalam dada manusia. Siapa yang menjadi Tuhannya? Bila yang menjadi Tuhannya, bila yang masih merasa wujud, bila yang masih merasa hidup, bila yang masih merasa berkuasa masih manusianya, pasti semuanya binasa. Hidup dan badannya ya binasa, hancur bersama iblis dan setan, jadi api neraka untuk pemuas hawa nafsu manusianya. Bolehkah saya minta penjelasan mengenali diri sejati? Diri manusia ini adalah diri yang tidak sejati. Tapi di balik diri manusia inilah diri yang sejati. Kenapa? Ketika manusia masih mengaku bahwa dirinya ada, maka ia akan ketemu dengan bayangan sejati. Hanya bayang-bayang saja. Manusia inilah juga simbol. Manusia ini juga bayangan. Tapi bayangan merasa dirinya paling ada daripada yang punya bayangan. Manusia merasa dirinya paling ada, paling wujud daripada Tuhan yang menciptakan dirinya. Bagaimana mungkin ciptaan lebih wujud daripada yang menciptakan? Bagaimana mungkin diri manusia merasa wujud daripada wujud Tuhannya? Mestinya Allahnya, Tuhannya lebih wujud dari manusianya. Mestinya yang menciptakan lebih wujud daripada yang diciptakan. Tapi iman dan akidah kita selama ini terbalik, imannya pun juga terbalik, ibadahnya pun juga terbalik, sholatnya pun juga terbalik, memahaminya pun juga terbalik-balik. Begitu Kang Mas. Assalamualaikum Tulungagung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa yang mau ditanya-tanyakan. Temanya pada pagi hari ini, aku pertunggangkan, aku berkendarakan Allah menuju Allah. Itu temanya. Bagi sahabat-sahabat yang baru hadir, bisa disimak kembali di YouTube Uripe Allah. Akidah itu apa? Keyakinan di dalam hati, di dalam beragama dan bertuhan. Keyakinan. Selama ini akidah kita, keyakinan kita terbalik. Kita pura-pura yakin kepada Allah, padahal Allahnya gaib, tidak ada di dalam hati kita. Bagaimana mungkin itu akidah atau iman kita itu terrealisasi ketika masih ada manusianya? Iman dan akidah itu akan terrealisasi sinkron bila hanya Tuhannya lah yang ada, yang mengurus manusianya. Begitu Kang Mas. Silakan. Bila memang kajian-kajian di Uripe Allah ini bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua, silakan dibagikan kepada yang lain. Semakin Anda berbagi, semakin Anda paham. Semakin Anda takut berbagi, ya semakin Anda tak akan pernah memahami. Karena Anda takut dengan diri Anda sendiri. Anda takut murtad kepada diri Anda sendiri. Maka dari itu ma'rifatullah, maka dari itu berjalan untuk menuju Allah, ya harus murtad dan harus tinggalkan diri kemanusiaannya. Maka ia akan bertemu Tuhannya. Bila manusianya belum ditinggal, maka tak akan pernah bisa sampai kepada Tuhannya. Biar saya yakin itu caranya gimana? Ya tinggalkan diri kemanusiaanmu. Maknanya adanya dirimu, adanya diri kita kan ya karena adanya Allah. Bila tak ada diri kita, ya
bila tak ada Allah, ya tak ada diri kita. Jadi memang manusia adalah kenyataan Tuhannya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah bayang-bayang Tuhannya. Siapa yang lebih nyata ternyata? Tuhannya kah atau diri kita? Bila Tuhannya tidak nyata, pasti diri kita apalagi. Bila Tuhannya gaib, pasti diri kita pun juga gaib. Nah, akan tetapi kita selama ini selalu dan selalu menggaibkan Allah. Selalu dan selalu tidak membertuhankan Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa diri kita. Selamanya ya kita tidak paham. Kita bergerak adalah gerak Allah karena di situ ada kudratnya Allah. Ya, maka dari itu di dalam surat Toha tadi ayat yang ke-14, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Ini bisa terrealisasi bagi manusia yang merelakan dirinya, dipersembahkan lagi, diabdikan lagi bahwa dirinya itu datangnya dari Allah. Baru nyata innani anallah ketika keberadaan, kewujudan, keakuan diri manusianya sudah dimurtati. Apa maknanya dimurtati? Ditinggalkan, dipersembahkan lagi, dikembalikan lagi, diislamkan, diserahkan kepada Allah. Baru nyata bahwa aku ini Allah. Tapi jangan salah paham. Bagi orang yang salah paham, kalau hidup ini Allah, berarti aku bebas melakukan apa saja. Ini yang salah paham. Bagaimana mungkin manusianya bebas melakukan apa saja ketika diri manusianya masih ada. Pasti manusianya merasa memahami kajian hakikat makrifat, manusianya akhirnya mengkambing hitamkan pemahaman hakikat makrifatnya hanya untuk pemuas hawa nafsunya. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama Kang Mas. Karena ini ilmunya Allah, bukan ilmu saya. Saya tidak punya ilmu. Bila ini ilmu saya, bila ini ilmunya manusia, pasti tak akan pernah sampai kepada Anda semua. Kenapa? Kalau ini ilmu saya, kalau ini ilmunya manusia, pasti saya akan sembunyikan. Saya buat buku saja dan saya jual yang mahal. Kalau ini ilmunya manusia. Akan tetapi berhubung ini hanya ilmunya Allah dan saya hanya diutus atau disuruh untuk menyampaikan ilmu ketuhanan ini kepada orang-orang yang mau saja. Yang tidak mau ya tinggalkanlah lab ini. Yang tidak mau ya silahkan keluar dari lab ini. Kenapa? Kalau semakin Anda bertahan di lab ini, bila Anda tidak rela bahwa diri Anda hanya makhluk, maka Anda bakal tambah terbakar, tambah tersiksa. Masuk ke dalam ahlilah. Kenapa? Karena kita masih menjadi ahli dunia. Kita masih menjadi ahli syaitan. Kita masih binasa. Maka kita tak akan terima kenyataan-kenyataan dari Tuhannya. Begitu, Kang Mas. Ya, karena apa? Tujuannya paparan-paparan di uripe Allah, YouTube uripe Allah ini agar manusianya capailah makrifat yang tertinggi. Apa? Makrifat manusianya. Tidak apa-apa. Ketika sudah sampai kepada makrifat manusianya, tanggalkan, sembelihlah manusianya, korbankan, baiatkan manusianya yang merasa makrifat ini agar apa? Agar tidak makrifat lagi, agar makrifatnya kembali kepada makrifatullah. Akhirnya manusianya bisa enjoy saja di dalam surganya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi Kang Mas, ngopi-ngopi. Yuk biar tidak ngantuk. Jadi memang judul-judul di YouTube Uripe Allah itu serba tabu. Serba tabu. Ada yang berjudul Akulah Nabi Khidir. Nah, tabu memang. Bagi hawa nafsu, bagi setan tidak mau.
Kenapa dibuat judul-judul yang tabu-tabu seperti itu? Agar manusia mau membuka dan membacanya dan agar manusia menyadari kesalahan di dalam beriman kepada Tuhannya selama ini. Agar bangun dari tidurnya. Kalau kita dinina bobokkan dengan judul-judul yang biasa, Ma'rifatullah, dengan judul-judul aku manusia mengabdi kepada Allah, dengan judul-judul yang monoton begitu, kapan bangunnya manusianya? Kapan sadarnya manusianya? Jadi memang dibuat begitu agar apa? Agar manusia tersentak hatinya, agar manusia kaget, dan agar manusia rela ridho kembali kepada Tuhannya.